untuk target sama-sama baru jangan sampai pulau rote masalah iman kita, masyarakat kita, masalah pengalaman kita, selamat kita, selamat kita. Jangan katakan menginginkan program dalam program selamat dalam pengatur, selamat dalam percaya, dalam percaya, dalam tetap ini berkata dalam empat percaya tentang aku adalah sampai Allah dan mengatakan langsung empat ayat program dan keselamatan dia dalam cakup bahwa pulau langit yang lain mantap karena dalam manusia ayat 6 karena sangat dialahkan ini bagaimana anaknya orang yang percaya kepada saya saudara kita semua yang percaya kepada dia dan percaya terus akan aku tolong terus saya buat disyukurkan malam ini dan percaya terus mengandalkan dia dan Tuhan Allah masa empat bulan sekarang memberkati. Nah, sudah sebelum kita berbuat gimana hasilkan kami tahu berbola tahu masalah hal dan Tuhan Tuhan tahu yang telah kita dan membuat dan saya akan membacakan Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat pembacaan kita ayat 10, tapi saya akan membacakan ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut seperti itu. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini lahir bagimu tulis amat di kota dan di Tuhan. Natal melibatkan banyak tema kita, pihak yang terlibat dalam rancangan Tuhan yang begitu luar biasa karena itu bukan hanya didesain dalam satu kali Tuhan, sejak Tuhan manusia itu didesain bagaimana Allah itu melibatkan hidup menghadirkan siapa yang akan menuju manusia itu bukan didesain dalam satu malam, tapi dengan kepala sangat panjang sehingga ada nubuatan bahkan pada Yesaya dan pada bupati sebelum kelahiran itu dia telah dibuatkan dan terjadi dan kemudian pihak apa saja kan atau siapa saja kan pihak mana saja kan yang terlibat. Yang pertama yang terlibat itu adalah pihak pertama itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dan malaikat Tuhan. Orang-orang itu pihak yang pertama yang terlibat dan itu sebabnya kelahiran Kristus sangat spesial dan sangat luar biasa. Kalaupun ada banyak orang tidak bisa mempercayainya, bahkan menjadi tradisi dan yang tajam bagi orang-orang percaya. Tapi bagi kita itu tidak ada masalah karena kita mengakui itu adalah anak Allah, tapi bukan dia anak biologis ya. Banyak menyangkakan sepertinya itu adalah biologis sehingga membawa masa Sumatera. Lalu siapa tinggal siapa istri
mereka tidak membaca, tidak mengerti, ya kita maafkan saja ya. Puji nama Tuhan itu yang pertama. Yang kedua yang bagaimana manusia. Saya satu gambar itu langsung ke hati. Malam-malam kalau mau dilakukan saya pada manusia dan juga dan itu sebabnya yang bukan itu tidak mau harus bertanya kepada Tuhan kepada Tuhan dia telah siap untuk melakukan sesuatu yang sangat luar biasa tetapi inilah hebatnya Tuhan dalam rancangan yang luar biasa pada hati kita Tuhan melakukan karya penebusan manusia mendapatkan manusia yang berdosa manusia mau menyelamatkan manusia tidak akan tidak berdosa kalau manusia mau diselamatkan jangan dari manusia yang tidak berdosa dan manusia yang tidak berdosa katakan saja siapa saja semua manusia dalam mereka yang sampai batas bisa membentangkan tetapi dalam hal mempertanggungjawabkan dan menyelamatkan seorang tidak ada seorang. Itu sebabnya Allah memberkati untuk anak dan Roh Kudus terlibat di dalam dan pada akhirnya terjadi rancangan yang luar biasa dan pada akhirnya manusia dipakai untuk menjadi alat yang sedang diikuti Tuhan sebagaimana firman Allah bahwa saya mengatakan dari seorang anak jalan yang akan sekolah terus jadi itu dari manusia ada orang-orang majus yang sangat bijaksana dan disampaikan firman Allah para gembala ya yang ada di padang orang yang terpinggirkan mereka meresponnya dengan sangat luar biasa dan Herodes dan ada banyak orang manusia yang terlibat yang masih terlibat dalam peristiwa ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita pihak pertama, pihak kedua maupun yang ketiga adalah
tujuan dari apa sih tujuan daripada tujuan dari uh, Allah melibatkan ada banyak pihak, ya. Dan yang ketiga itu pertama, tujuan yang pertama itu adalah memberikan kemuliaan bagi manusia, berikan, memuliakan, memuji, memuliakan Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan. Bagi manusia, ya tujuannya bagi manusia adalah mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan kesukaan besar, dan lain sebagainya. Yang mau saya katakan kepada kita adalah begitu sempurnanya rancangan Tuhan. Dia bukan hanya punya tujuan untuk dirinya sendiri, tapi manusia itu juga dia punya tujuan tersebut. Allah terlibat, manusia terlibat, karena ada tujuan dan rancangan Allah yang sangat luar biasa. Rancangan Allah bagi dirinya, di mana manusia terselamatkan dan menuju kemenangan. Memang apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Allah di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Dan untuk manusia, sebenarnya masih banyak hal dari sekedar hanya mengalami damai sejahtera, mengalami kesukaan besar. Dan kalau kita bisa desain daripada Allah itu, di mana manusia menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau menjadi serupa, Allah sempurna, tidak sempurna. Allah tulis, tidak tulis. Allah tulis, kita harus tulis. Allah benar, kita harus benar. Dan lain sebagainya. Tapi tujuan yang sesungguhnya adalah mau saya katakan kepada kita, bahwa kita tidak tinggal dalam neraka. Tapi tujuan Allah sebenarnya adalah supaya kita sama-sama bersama dengan Dia di dalam keabadian. Saya mau katakan, kita katakan kalau kita mungkin di bumi ini hanya 70 tahun atau paling apa 80 tahun. Manusia, ya sekalipun penulisnya itu adalah seorang yang berusia 70 tahun, tapi di dalam roh, bukan berarti Allah tidak bisa membuat perbedaan. Tapi kita katakan itu masa-masa kesukaran kalau sudah lebih daripada 10 tahun. Dan kebanggaan mereka adalah penderitaan. Ini ada orang bangga dia dalam sebuah penderitaan dalam tumpahannya, ya. Tapi itulah firman Allah. Itu kenapa? Namanya gampang itu. Mereka akan meninggikan nama Tuhan. Itu sebabnya Alkitab katakan dalam sebagai ayat bagian terakhir, Alkitab katakan dalam Mazmur 91 ayat yang ke-13-19, dikatakan di sana bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur akan tumbuh subur seperti pohon ara di Lebanon. Orang yang ditanam di pelataran bait orang yang ditanam di bait Allah akan bertumbuh, akan bertunas di pelataran bait Allah. Dia sebagus 15, ya. 15-nya dikatakan pada masa tuanya pun mereka masih berbuah tumbuh dan sejahtera. Mantap itu. Dan yang ke-6 dikatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu penuh batuku dan tidak ada kekurangan padanya. Mantap. Jadi rancangan Allah melibatkan semua supaya manusia itu betul-betul mati. Semoga kita dipercayai dengan Kristus semua dan juga dibatkan manusia. Walaupun kita orang yang tidak percaya, saja pasti berkembang. Banyak apa yang sudah kita percayai, saya jelas Tuhan adalah demi keberkati dan biasa kita bisa ngomong dan biasa kita juga berkembang Tuhan dan paling kita berdoa orang taat melalui bisa bersyukur dan bersyukur kepada Allah dan tahu kehadiran itu daripada orang
Tuhan berapa juga Tuhan akan mau berdoa kepada mereka dalam nama apapun mereka Tuhan mau hadir kepada mereka. Kalau ada orang yang berdoakan ada kedua dalam nama dalam hati kedua. Terima kasih Bapak di Tuhan yang bertangan Tuhan dialah pengantangan yang pada bukan sebuah tangan pertolongan dan tahu Tuhan adalah penolong. Terima kasih dan bersyukur. Terima kasih. Tolong berdoa semuanya kami nama itu. Haleluya. Amin. Hanya di malam hari itu bisa tidur doa baca membaca di Allah ayat dalam kita firman dikeluarkan mantap